Selamat datang kembali. Hari ini kita mau langsung ngobrolin satu proyek properti baru nih yang lagi lumayan jadi omongan di BSD City, namanya Viraya. Mungkin Anda lagi cari-cari rumah atau mikirin investasi atau ya sekedar penasaran aja sama perkembangan baru di BSD. Nah, di depan kita udah ada beberapa bahan nih. Ada lembar price list, lumayan detail ini per 28 Oktober 2025. Terus ada juga beberapa artikel soal konsepnya, fasilitas, ya pokoknya latar belakang Viraya ini deh. Betul. Ini pas banget buat kita sama-sama pahami apa sih sebenarnya yang ditawarin sama proyek baru ini. Apalagi ini kan hasil keroyokan dua nama gede ya. Sinar Masland, kita tahu lah ya. Sama Hankyu Hanshin Properties Corp dari Jepang. Jadi ya tugas kita sekarang ini ngebongkar info ini buat Anda. Kita sajikan inti-intinya, apa sih yang penting dari semua ini. Oke deh, siap. Mari kita mulai ya. Apa sih sebenarnya Viraya ini? Kenapa kok kayaknya menarik gitu? Yang pertama, ini bukan perumahan skala kecil ya kayaknya. Ini proyek lumayan gede, joint venture gitu kan ya antara Sinar Masland sama Hankyu Hanshin. Lahannya aja disebut sekitar 50 hektar di BSD City. Sampai bikin perusahaan barengan gitu, PT Sinar Hankyu Hanshin Mas, SHM namanya. Iya, benar. Dan yang langsung bikin tertarik itu filosofinya deh. A legacy of beauty. Warisan keindahan. Kayaknya ini sinyal kuat ya. Mereka nggak cuma mau jual bangunan fisik aja. Tapi ada ambisi bikin sesuatu yang, berkesan gitu. Warisan keindahan. Terus juga buat nyegerin area BSD yang udah mapan. Dan mikirin rumah buat lintas generasi. Nama Virayanya sendiri juga unik. Katanya dari bahasa Sanskerta Virya. Artinya semangat, tekun. Plus itu juga nama bunga Rhododendron Viraya yang katanya sih tangguh. Jadi indah tapi kuat gitu ya filosofinya. Legacy of beauty. Dalam ya. Terus arsitekturnya gimana? Tadi disebut earthy modern. Nah, itu dia. Konsepnya earthy modern. Yang rancang Nataneka arsitek asimetris. Jadi bayangannya itu rumah yang nuansanya alami tapi modern. Tropis modern gitu. Fokusnya di cahaya alami biar maksimal, masuk, sirkulasi udaranya bagus, terus pakai material-material yang kesannya natural. Oh gitu. Ada sumber lain malah bilang ada campuran arsitektur modern Jepang sama tropis Indonesia. Wah, kebayang sih, rumahnya terang, adem, nyatu sama alam gitu ya. Tepat. Dan konsep earthy modern ini relevan banget sama tren sekarang kan? Yang fokus ke well-being, kesehatan penghuni, sama sustainability atau keberlanjutan. Pakai material alami, cahaya dan udara optimal, banyak ruang hijau, itu udah bukan cuma hiasan doang sekarang, tapi jadi nilai tambah buat kualitas hidup jangka panjang. Ini yang dicari orang sekarang kalau beli properti kayaknya. Oke. Nah, wujud pertama dari konsep besar ini kan ada di klaster perdana mereka ya, namanya Linel. Diluncurin akhir Oktober 2025 kemarin. Di Linel ini kita bisa lihat nih gimana earthy modern itu diterjemahin jadi rumah beneran. Gimana tipe-tipenya. Kalau kita lihat di data kita nih ya, di Linel itu ada 3 tipe utama. Coba kita bedah satu-satu. Ada tipe 5. Ini yang paling kompak ya, luas tanahnya mulai 60 meter persegi, bangunannya ada yang 52 meter persegi, itu 2 kamar tidur, atau ada opsi extension jadi 66 meter persegi, itu 3 kamar tidur. Lebarnya 5 meter, carportnya 1 mobil, cocok buat keluarga baru mungkin ya? Iya, atau yang cari rumah lebih gampang diurus gitu. Terus naik dikit, ada tipe 6. Luas tanah mulai 72 meter persegi, bangunannya 84 meter persegi. Ini lebarnya 6 meter, jadi lebih lega pastinya. Kalau yang ini 3 kamar tidur standar, terus carportnya muat 2 mobil. Nah ini buat keluarga yang mulai berkembang nih kayaknya. Betul, udah lebih nyaman ruangannya. Terakhir, yang paling gede di Linel ini tipe 7. Luas tanahnya mulai 98 meter persegi, bangunannya 111 meter persegi. Wah lumayan ini. Lebarnya 7 meter, kamarnya 4+1. 1 kamar tambahan itu bisa buat ART atau ruang kerja ya. Carport juga 2 mobil. Nah, ini jelas buat keluarga yang butuh ruang lebih lega. Jadi, pilihannya cukup beragam ya, dari kecil sampai besar. Nah, sekarang bagian paling penting nih biasanya. Harga. Beberapa artikel awal pas promo itu kan nyebutin harga mulai dari 1,1 miliaran ya. Iya, bener. Sempat lihat juga itu. Tapi penting nih buat kita lihat data yang lebih pasti. Price list yang kita pegang ini per 28 Oktober 2025, angkanya beda.
Perlu dicatat nih buat Anda, harga mulai 1,1 M itu kemungkinan besar banget harga promo early bird pas awal banget, atau buat unit yang terbatas banget jumlahnya. Harga yang lebih realistis per akhir Oktober 2025 yang ada di price list ini itu mulainya di kisaran 1,42 miliar rupiah buat tipe 5 yang paling kecil, yang 5260 itu. Wah, lumayan ya bedanya dari 1,1 ke 1,42 M. Lumayan. Terus buat tipe 6, contohnya yang 8472, itu harganya sekitar 1,85 miliar. Nah, kalau tipe 7, yang 11198 misalnya, itu mulai sekitar 2,69 miliar. Bahkan ada tipe 7 yang tanahnya lebih gede, itu harganya bisa nyampe di atas 3,6 miliar. Wow, oke. Jadi jelas ya, price list ini ngasih gambaran harga yang lebih konkret pas periode itu. Oh iya, di sini juga ada info uang tanda jadi atau UTJ ya, 20 juta rupiah untuk semua tipe. Nah, satu lagi nih yang penting banget buat ngitung budget. Harga jual itu udah termasuk apa aja dan apa yang belum. Kalau dari catatan di price list sih, harga itu udah termasuk PPN 11%, terus biaya urus IMB atau izin mendirikan bangunan, sama sambungan listrik dan air bersih standar PAM atau WTP. Taman depan standar biasanya juga udah dapat. Oke, itu yang udah termasuk. Yang belum? Nah, yang belum termasuk dan ini perlu disiapin anggarannya nih, BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak pembeli lah intinya. Terus biaya akta jual beli atau AJB di notaris, kalau pakai KPR ada biaya provisi, administrasi bank, PBB tahun berjalan juga biasanya belum, dan tentu aja biaya buat ngisi rumahnya, perabotan interior. Haha, iya bener. Itu perintilan tapi totalnya lumayan ya. Banget. Jadi mesti dihitung baik-baik ya di luar harga rumahnya itu sendiri. Sip. Oke, kita geser dikit dari rumahnya. Gimana soal lingkungan atau fasilitas di dalam kawasan Vireanya? Sumber kita nyebutin beberapa hal menarik nih. Ada vibrant commercial lane, kayaknya ini ruko-ruko di jalan utamanya gitu ya. Kemungkinan besar iya, area komersial buat kebutuhan sehari-hari. Terus ada clubhouse, ada river walk. Wah, ini unik nih, jalan kaki di pinggir sungai. Menarik itu Riverwalk. Ada juga outdoor gym, taman main anak, jogging track, sama community hub. Kedengerannya fasilitas bersamanya lengkap juga ya. Iya, lumayan lengkap. Dan penekanan ke ruang terbuka hijau sama ada elemen sungai alami ini, itu nguatin lagi konsep earthy modern sama legacy of beauty tadi. Jadi gak cuma bagus dilihat dan nyaman, tapi beneran dukung gaya hidup sehat dan dekat sama alam. Plus ada area komersial di depan itu praktis banget kan. Jadi nggak perlu jauh-jauh kalau cuma mau beli apa gitu. Bikin jadi kayak lingkungan kecil yang mandiri. Nah, ngomongin jauh-jauh, lokasi nih, selalu jadi kunci kan kalau properti. Vireya ini kan di BSD Timur ya. Strategis nggak sih posisinya? Kan udah rame banget ya daerah sana. Betul banget, lokasi di BSD Timur ini salah satu nilai jual utamanya. Dekat banget kemana-mana. Coba kita lihat daftarnya ya dari sumber. Buat kesehatan, ada Eka Hospital, Columbia Asia, dekat banget itu. Buat belanja, hiburan, wah banyak pilihannya. Aeon Mall, The Breeze, Teras Kota, ITC BSD, Pasar Modern. Belum lagi ICE BSD buat pameran atau konser. Banyak banget pilihannya di situ. Terus, yang penting juga buat keluarga kan pendidikan. Nah, ini dikelilingi banyak sekolah bagus. Dari Al-Azhar, Santa Ursula, Sekolah Jerman, IPK, sampai yang baru-baru kayak Wellington College, St. John's. Lengkap deh, dari kecil sampai gede. Jadi soal lokasi ke fasilitas sih prima banget kayaknya. Oke, fasilitas sekitar lengkap. Terus akses transportasinya gimana? Penting nih kalau kerja atau aktivitasnya di luar BSD, ke Jakarta misalnya. Aksesibilitas juga kayaknya jadi perhatian utama mereka. Vireya ini gampang akses ke beberapa tol penting, ada tol Jakarta Serpong kan ya, itu nyambung ke Juar 1 sama Juar 2 juga sekarang. Jadi ke bandara atau ke arah Depok, Jakarta Timur lebih gampang. Terus ada juga akses ke tol Serpong Cinere, Serpong Balaraja yang lagi dikembangin, sama tol Jakarta Merak. Jadi banyak pilihan rute. Itu buat yang bawa mobil ya. Kalau transportasi umum? Pilihannya juga lumayan kok. Ada stasiun KRL Rawabuntu, nggak terlalu jauh. Terus ada bus internal BSD Link, itu kan keliling BSD dan nyambung ke beberapa titik di Jakarta. Ada juga shuttle bus langsung ke Bandara Sueta.
Jadi mau pakai mobil pribadi atau umum, harusnya sih aman ya mobilitasnya. Nah, ini nih bagian yang sering jadi ukuran awal sukses atau enggaknya proyek baru. Gimana respon pasar pas pertama launching? Ada artikel bilang pas peluncuran perdana itu, unit Virea tahap 1 sama tahap 2 langsung sold out. Ludes. Wah, artinya minatnya tinggi banget ya. Apa nih artinya? Iya, respon pasar yang sepositif itu jelas jadi bukti kuat ya buat konsep dan tawaran Virea. Pak Theodore Gedinox, Presdir HM-nya, bilang ini bukti BSD City emang masih jadi primadona. Karena lokasinya, fasilitasnya, lingkungannya, itu jadi magnet kuat. Masih kuat ya daya tarik BSD? Masih banget. Terus dari sisi Heng Kyu Hanshin-nya, Pak Toda Masahiko, Presiden Komisaris SHHM, dia nekenin soal kolaborasinya. Dia bilang, Virea ini gabungan pengalaman Heng Kyu Hanshin bangun kota modern di Jepang sama keahliannya Sinar Maslen di sini. Tujuannya ya bikin hunian berkualitas, nyaman, dan mikirin lingkungan buat jangka panjang. Kekuatan dua nama besar ini pasti ngaruh ke kepercayaan pembeli juga sih. Iya bener juga sih. Tapi meskipun awalnya laku keras gitu, ada tantangan nggak sih ke depannya? Misalnya persaingan di BSD kan ketat juga. Banyak produk baru terus. Pertanyaan bagus itu. Ya, sold out di awal itu bagus, tapi tantangan pasti ada. Persaingan di BSD emang ketat banget. Keberhasilan jangka panjang Virea nanti tergantung gimana mereka konsisten ngejalanin konsepnya, kualitas bangunannya, pengelolaan lingkungannya, sama bisa adaptasi apa enggak sama pasar ke depan. Tapi ya, modal awalnya udah kuat sih, konsepnya jelas, developernya juga ternama, itu fondasi yang bagus. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih obrolan kita hari ini, Virea BSD City ini datang sebagai pilihan rumah baru yang konsepnya kuat ya, earthy modern, dengan filosofi legacy of beauty. Kekuatannya jelas di lokasi yang strategis banget di BSD Timur, fasilitas internalnya juga lengkap buat gaya hidup sehat, aksesnya gampang, plus nama besar Sinar Maslen dan Hankyu Hanshin di belakangnya. Betul, dengan pilihan tipe dari yang tipe 5 sampai tipe 7, terus kisaran harga per Oktober 2025 tadi antara 1,4 M sampai di atas 3 M, jelas ini target pasarnya keluarga modern kelas menengah ke atas. Ini kan konsumen yang nggak cuma cari rumah buat ditinggalin, tapi juga lihat potensi investasi jangka panjang di lokasi premium, plus dapat bonus kualitas hidup dan lingkungan yang bagus di kota mandiri kayak BSD. Semoga obrolan kita ini ngasih gambaran yang lebih jelas ya buat Anda soal Virea. Nah, setelah dengar semua ini, kira-kira bagian mana sih yang paling bikin Anda penasaran? Konsepnya, fasilitasnya, atau justru lokasinya? Nah, sebagai bahan renungan terakhir nih, buat Anda bawa pulang. Kan tadi developernya bawa visi kuat ya, legacy of beauty, warisan, keberlanjutan lintas generasi. Coba deh direnungin, gimana sebuah rumah kayak Virea ini, selain jadi aset fisik ya, bisa juga ikut ngebentuk warisan lain yang non-fisik buat keluarga. Misalnya, kenangan masa kecil yang indah di lingkungan yang asri. Atau nilai-nilai tentang dekat sama alam, atau mungkin kualitas hubungan keluarga yang lebih baik karena desain rumah dan lingkungannya mendukung. Seberapa penting sih warisan tak benda kayak gitu buat Anda? Wah, pertanyaan bagus itu buat dipikirin.